Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau demokan bagaimana cara atau proses bisnis di dalam aplikasi sistem informasi layanan cuti atau Sianti BKPSDM. Nah, aplikasi ini sendiri terdiri dari beberapa role atau hak akses. Yang pertama ada hak akses super admin atau administrator. Yang kedua ada akses operator OPD untuk masing-masing OPD yang dipegang oleh Kasubag Kepegawaian atau bagian kepegawaian masing-masing perangkat daerah. Yang selanjutnya ada hak akses user ya atau pengguna. Nah, hak akses user atau pengguna ini punya tugas, ada beberapa tugas atau fungsinya. Yang pertama sebagai atasan langsung, sebagai verifikator atasan langsung. Yang kedua dapat bertindak sebagai verifikator pejabat berwenang untuk menyetujui permohonan cuti. Yang selanjutnya ada hak akses kepegawaian atau BKPSDM. Hak akses BKPSDM ini tugasnya nanti juga sebagai salah satu verifikator yang akan memverifikasi permohonan cuti yang diajukan oleh pegawai. Nah, untuk mengajukan permohonan cuti itu dilakukan oleh masing-masing Kasubag Kepegawaian atau bagian kepegawaian di masing-masing perangkat daerah. Sebagai contoh untuk kali ini saya akan login dengan Dinas Kominfo. Oke, setelah berhasil login ke dalam aplikasi Sianti, ada beberapa menu yang tersedia untuk level akses operator OPD ini. Yang pertama ada pengaturan pengguna. Nah, menu pengaturan pengguna ini berfungsi untuk mengelola data atau akun pengguna pada masing-masing OPD. Ya, misalnya untuk OPD Kominfo ini kita bisa lihat ada total 24 pegawai yang ada pada menu pengguna. Ini artinya ada 24 pegawai yang terdaftar pada Dinas Kominfo, baik itu yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Yang selanjutnya ada menu master data jenis cuti. Nah, menu master data jenis cuti ini digunakan untuk menampilkan kalau di level Kominfo, di level OPD ini hanya bisa melihat menu ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai jenis-jenis cuti apa saja yang tersedia di dalam aplikasi Sianti. Kemudian ada menu cuti bersama dan juga ada menu pegawai. Nah, untuk melakukan permohonan cuti pada aplikasi Sianti, kita bisa masuk langsung dengan mengklik menu registrasi cuti pada sebelah kiri. Nah, aplikasi Sianti sendiri ini sudah terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi kepegawaian milik BKPSDM. Jadi ketika akan menginput permohonan untuk masing-masing pegawai, operator tinggal mengetikkan nomor induk pegawai ataupun nama pegawai yang bersangkutan. Misalnya untuk Diskominfo ini kita akan mengajukan permohonan cuti untuk pegawai atas nama budaya misalnya ya. Nah, setelah kita ketikkan beberapa huruf dari nama atau NIP-nya, nanti akan muncul pilihan autocomplete seperti ini. Kita tinggal klik menu yang tersedia. Nah, sistem akan secara otomatis menarik data dari aplikasi
sistem informasi kepegawaian milik BKPSDM. Nanti secara otomatis akan terisi unit kerja, kemudian TMT CPNS, TMT PNS, dan sistem juga secara otomatis akan menghitung masa kerja dari pegawai yang bersangkutan. Adapun beberapa informasi yang tidak lengkap di sistem informasi kepegawaian, itu bisa kita tuliskan kembali seperti informasi jabatan. Ya, untuk Pak Budaya ini jabatannya fungsional Pranata Komputer. Nah, selanjutnya pada kotak selanjutnya ada informasi riwayat cuti. Aplikasi Sianti ini akan menampilkan riwayat cuti dari Pak Budaya jika misalnya Pak Budaya pernah mengajukan cuti melalui aplikasi Sianti. Untuk saat ini belum ada, jadi datanya tidak tersedia. Kemudian kolom selanjutnya ada informasi cuti yang akan diambil. Nah, kita harus mengisi, pertama kita harus mengisi jenis cutinya, apakah cuti tahunan, cuti besar, ataupun jenis cuti yang lain. Misalnya saya pilih cuti tahunan. Nah, begitu kita pilih informasi jenis cutinya, nanti sistem akan secara otomatis menghitung berapa plafon cuti dari pegawai yang bersangkutan untuk tahun berjalan. Nah, misalnya di sini Pak Budaya karena pegawai yang bersangkutan belum pernah mengambil cuti selama 2 tahun berturut-turut, 2 tahun atau lebih, maka plafon cutinya untuk tahun ini, khusus untuk cuti tahunan, ini mendapat jatah cuti atau plafon cuti selama 24 hari kerja. Selanjutnya kita harus mengisi kapan mulai tanggal cutinya, misalnya kita ajukan mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 9, jadi selama 1 minggu. Nah, nanti sistem akan secara otomatis menghitung berapa hari kerjanya ya. Ini tidak termasuk hari libur jika di antara 2 tanggal ini ada terdapat hari libur nasional maupun libur Sabtu Minggu. Kemudian kita isikan alasan melakukan cuti. Lalu masukkan alamat selama menjalankan cuti dan juga nomor handphone. Nah, pada kolom selanjutnya ada bagian lampiran. Nah, lampiran ini nantinya bisa disetting oleh admin BKPSDM atau super admin, lampiran apa saja atau syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan cuti berdasarkan jenis cutinya. Misalnya untuk jenis cuti tahunan ini ada lampiran yang dipersyaratkan, ada surat keterangan A, surat keterangan B, dan seterusnya jika syaratnya lebih banyak lagi. Kemudian selanjutnya kita harus menunjuk juga, mengatur siapa atasan langsung dari Pak Budaya ini yang akan melakukan verifikasi. Misalnya ya, Pak Budaya ini karena dia di bidang aptika, berarti atasan langsungnya bisa mulai dari kepala bidang. Jadi kita atur pertama ini kepala bidangnya dulu, Pak Safaat, lalu kedua kita pilih kepala dinas. Nah, jadi yang sebelum permohonan cuti ini disetujui, nanti pertama dia akan diverifikasi oleh atasan langsung dari Pak Budaya ini. Yang pertama, jadi ini berurut. Misalnya kita atur yang pertama itu Pak Muhammad Safaat. Setelah Pak Muhammad Safaat setuju misalnya, lalu selanjutnya akan diverifikasi oleh Bapak Haji Hamris Darwis. Kemudian selanjutnya kita setting juga siapa pejabat berwenang yang akan menyetujui permohonan cuti ini. Dalam hal ini Pak Sekda ya, atau Pak Bupati misalnya. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Jika permohonannya berhasil, maka akan muncul notif seperti ini dan kita akan dibawa ke halaman daftar permohonan cuti. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah ada satu permohonan yang diajukan oleh operator dari Diskominfo. Ini diajukan pada hari Minggu 20 November 2022 atas nama pegawai yang bersangkutan, cutinya mulai tanggal 5 sampai tanggal 9, terhitung 5 hari kerja, alasan cutinya sebagai berikut. Nah, di sini juga kita bisa melakukan monitoring atas status permohonannya, apakah atasannya sudah menyetujui. Di sini kita bisa lihat bahwa 2
atasan yang ditunjuk ini sama sekali belum menyetujui satupun, kemudian status kepegawaiannya juga apakah sudah diverifikasi oleh BKPSDM atau bagian kepegawaian, di sini juga terbacanya belum. Kemudian yang terakhir, status pejabat berwenang apakah sudah diverifikasi oleh pejabat berwenang, di sini juga masih terbaca belum. Nah, sampai di sini operator dinas atau perangkat daerah tinggal menunggu dengan setiap saat melakukan monitoring pada perubahan status permohonannya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara memverifikasi permohonan cuti yang masuk kepada atasan langsung dari pegawai yang mengajukan cuti. Nah, saat ini saya sudah login menggunakan akun atas nama Bapak Haji Hamris Darwis. Ini atasan langsung ataupun verifikator kedua dari permohonan cuti yang sudah kita lakukan pengajuannya sebelumnya. Nah, untuk melakukan verifikasi, kita bisa langsung masuk ke menu verifikasi atasan. Nah, di menu verifikasi atasan atau di halaman ini kita bisa lihat atau halaman ini akan menampilkan semua informasi permohonan yang butuh verifikasi atau yang harus diverifikasi oleh Bapak Haji Hamris Darwis. Di halaman ini kita juga bisa melakukan filter atau pencarian, misalnya kita hanya ingin menampilkan permohonan yang sudah pernah disetujui. Kita bisa memfilter berdasarkan status, ataupun kita hanya ingin menampilkan permohonan yang belum diproses. Nah, untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan yang masuk, kita bisa mengklik tombol atau ikon mata di sebelah kanan dari status permohonannya. Nah, kita bisa lihat di sini akan menampilkan, setelah kita mengklik tombol tadi, nantinya selanjutnya akan menampilkan informasi detail dari permohonan cuti pegawai yang bersangkutan. Nah, kita bisa baca terlebih dahulu. Sebagai atasan langsung, kita bisa memberikan pertimbangan apakah permohonan ini ingin disetujui ataupun dilakukan penolakan. Ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa verifikasi atasan ini dilakukan sesuai dengan urutan penginputan. Jadi Bapak Hamris Darwis ini baru bisa melakukan persetujuan atau verifikasi setelah verifikator sebelumnya, yakni Bapak Muhammad Safaat, sudah menyetujui permohonan ini. Jika status permohonannya belum disetujui oleh Bapak Muhammad Safaat, maka Bapak Hamris Darwis atau Bapak Kadis Kominfo belum bisa melakukan perubahan atau belum bisa melakukan verifikasi terhadap permohonan ini. Nah, seperti kita bisa lihat bahwa Pak Muhammad Safaat statusnya sudah setuju, maka tombol aksi dari verifikator selanjutnya akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Untuk melakukan verifikasi, kita bisa mengklik tombol ini, lalu kita bisa pilih statusnya. Apakah permohonannya ingin disetujui, ditangguhkan, ataupun ditolak. Nah, jika ingin disetujui, maka kita pilih setujui. Kemudian pada bagian catatan, kita bisa tuliskan catatan, ya, jika ingin menambahkan catatan untuk verifikator selanjutnya. Jika tidak, bagian ini bisa dikosongkan. Selanjutnya kita klik tombol kirim untuk melakukan verifikasi. Nah, jika verifikasinya berhasil, maka akan menampilkan notif seperti tadi. Lalu pada bagian verifikasi atasan, tombol aksinya akan hilang karena status atau permohonan yang sudah dilakukan persetujuan atau dilakukan verifikasi dengan status setuju, maka aksinya tidak bisa lagi dirubah. Dengan otomatis selanjutnya permohonan ini akan diteruskan untuk diverifikasi oleh bagian kepegawaian. Nah, selanjutnya permohonan yang telah disetujui oleh atasan langsung nantinya akan diteruskan secara otomatis diteruskan ke bagian kepegawaian atau BKPSDM untuk dilakukan verifikasi.
Nah, untuk melakukan verifikasi khusus untuk akun BKPSDM atau bagian kepegawaian bisa mengklik tombol verifikasi kepegawaian. Nah, tampilan halaman verifikasi untuk BKPSDM atau bagian kepegawaian kurang lebih sama dengan tampilan halaman verifikasi pada verifikator atasan langsung. Sama di bagian ini, di halaman ini kita juga bisa melakukan filter atau pencarian berdasarkan nama pegawai atau NIP, kemudian tanggal pengajuan cuti, kemudian bisa juga melakukan filter berdasarkan status. Nah, untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan yang masuk, kita bisa mengklik tombol mata pada sebelah kanan status permohonannya. Nah, pada halaman verifikasi ini juga akan menampilkan detail dari permohonan cuti oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, jika ingin melakukan verifikasi, BKPSDM atau admin kepegawaian dapat mengklik tombol aksi yang ada di sebelah kanan. Tampilannya juga sama persis, apakah pilihannya ada 3, apakah akan disetujui, ditangguhkan, ataupun ditolak. Jika ditolak, maka permohonan ini akan dikembalikan kepada operator OPD untuk dilakukan perbaikan. Jika disetujui, maka permohonan ini akan diteruskan kepada pejabat berwenang untuk dilakukan persetujuan. Misalnya untuk contoh kali ini kita pilih permohonan ini akan disetujui. Kemudian kolom catatannya bisa dikosongkan, lalu klik tombol kirim. Nah, jika berhasil sama seperti sebelumnya, maka akan menampilkan notif seperti ini. Nah, jika status verifikasi dari bagian kepegawaian atau BKPSDM sudah setuju, maka permohonan ini akan secara otomatis diteruskan kepada pejabat berwenang untuk dilakukan persetujuan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan persetujuan terhadap permohonan cuti yang sudah kita input sebelumnya. Saat ini saya sudah login sebagai akun Bapak Bahri Suli, Bapak Sekretaris Daerah, sebagai atau selaku pejabat berwenang yang dapat memberikan atau melakukan persetujuan terhadap permohonan cuti pegawai. Untuk melakukan persetujuan terhadap permohonan cuti pegawai yang masuk, kita bisa masuk atau mengklik menu persetujuan. Jadi khusus untuk persetujuan pada akun pejabat ini bukan di bagian verifikasi, tapi di bagian atau di menu persetujuan. Nah, setelah kita akses atau halaman persetujuannya terbuka, di sini akan menampilkan informasi dari permohonan cuti yang masuk. Jadi permohonan cuti yang sudah diverifikasi oleh atasan langsung, sudah diverifikasi oleh bagian kepegawaian, selanjutnya akan tampil secara otomatis di menu persetujuan pada akun pejabat yang berwenang. Untuk melakukan persetujuan terhadap permohonan ini, kita bisa klik pada tombol mata di sebelah kanan status permohonan. Oke, tampilannya kurang lebih sama pada saat melakukan verifikasi. Ya, kita bisa lihat di sini jenis cuti yang diajukan adalah cuti tahunan, tanggal cutinya mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 9, terhitung selama 5 hari kerja. Nah, kita bisa juga lihat riwayat dari verifikasinya, verifikasi atasan langsungnya, Pak Muhammad Safaat sudah menyetujui, Pak Hamris Darwis juga sudah menyetujui, kemudian di bagian verifikasi BKPSDM atau kepegawaian juga sudah menyetujui. Jadi terakhir adalah persetujuan pejabat berwenang. Nah, untuk melakukan persetujuan caranya sama dengan proses verifikasi pada proses sebelumnya. Kita bisa klik tombol aksi pada sebelah kanan. Lalu kita bisa verifikasi apakah permohonan ini akhirnya akan disetujui
atau ditangguhkan ataupun ditolak ya. Misalnya untuk contoh permohonan ini kita pilih disetujui. Kemudian bagian catatannya kita bisa isi ataupun dikosongkan. Terakhir kita klik tombol kirim untuk memproses persetujuan dari permohonan cuti ini. Nah, jika berhasil akan menampilkan notif seperti ini. Lalu kita cek lagi pada kolom persetujuan atau kotak persetujuan ini kita sudah lihat statusnya sudah berubah. Dari tadinya belum diproses, sekarang status finalnya sudah disetujui dan tombol aksinya pun sudah hilang dan status ini atau persetujuan ini sudah tidak bisa dirubah oleh akun yang bersangkutan. Nah, jika sudah dilakukan persetujuan akhir oleh pejabat berwenang, selanjutnya operator OPD bisa mengecek kembali status permohonannya melalui akun operator OPD masing-masing. Jadi saat ini saya akan mencoba kembali login menggunakan akun operator OPD. Nah, kita bisa cek kembali permohonannya pada menu permohonan cuti. Nah, di sini bisa terlihat bahwa status dari permohonannya akhirnya sudah disetujui oleh pejabat berwenang. Status atasannya juga bisa kita baca bahwa dua-duanya sudah setuju, status kepegawaiannya juga sudah setuju oleh BKPSDM dan status pejabat berwenangnya juga sudah disetujui. Untuk menampilkan informasinya, kita bisa klik menu di sebelah kanan lalu klik tampilkan. Nah, kita bisa baca detail informasinya. Jika misalnya salah satu dari verifikator ini menolak, kita bisa lihat catatannya di sebelah di kolom sebelah kanan ini. Misalnya jika ditolak, harusnya pegawai atau verifikator yang bersangkutan akan memberikan catatan apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus dirubah. Nah, karena ini semuanya setuju, maka catatannya seperti kita lihat ini kosong ya, karena tidak ada catatan perubahan yang harus dilakukan. Nah, terakhir operator OPD setelah mengecek permohonannya dan statusnya sudah disetujui oleh pejabat berwenang, maka permohonan ini atau permohonan cuti ini dapat di-download dan dicetak oleh operator OPD untuk diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. Nah, tampilan dari formulir permintaan dan pemberian cutinya seperti ini. Jadi ini sama persis dengan formulir permintaan dan pemberian cuti yang dilakukan secara manual. Hanya saja perbedaannya bahwa data-data pada form ini sudah terisi secara otomatis berdasarkan data inputan pada aplikasi Sianti. Nah, untuk pengesahan dari masing-masing verifikatornya juga tidak lagi menggunakan tanda tangan basah, namun menggunakan penanda seperti ini, dan pada bagian pengesahan keputusan pejabat yang berwenang ini sudah ditandai dengan barcode elektronik seperti ini yang bisa di-scan untuk melakukan verifikasi keaslian dari dokumen permohonan cuti ini. Demikian penjelasan dari bisnis atau alur bisnis proses dari aplikasi Sianti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.